Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga sampai pada detik ini Allah memberikan banyak karunia kepada kita, banyak kenikmatan, baik itu nikmat umur, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan tahun ini Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang dimana banyak keutamaannya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Oke. Untuk tahun ini, untuk pelaksanaan pesantren kilat, itu mungkin tidak bisa secara tatap muka atau offline, dikarenakan satu kondisi yang tidak diperbolehkan kita bertemu langsung, sehingga untuk beberapa waktu ke depan, hari-hari ke depan, kita akan seperti ini ya, ada video ceramah dari guru atau ustadz, kemudian nanti ada penugasan yang harus kalian kerjakan, seperti itu. Oke, baik, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan ada rizkinya, ada kuotanya kalian semua ya. Bagi yang tidak ada kuota juga jangan dipaksakan gitu ya. Bertakwalah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau tidak punya kuota mungkin nanti ada penugasan dari guru agama gitu ya. Gitu. Kalau yang ada kuota ada upayanya, ada kuotanya, diupayakan semaksimal mungkin untuk kita ikuti kegiatan ini gitu. Kemudian juga sudah disepakati bahwa kegiatan ini nanti akan masuk ke dalam penilaian akhir semester ya. Terutama untuk mata pelajaran PABP, salah satunya akan diambil dari tugas-tugas kalian yang dikumpulkan atau dikirim melalui link yang nanti akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Jadi di sana ada apa namanya box ya. Kita sebutnya folder-folder untuk nilai kalian per kelas masing-masing. Baik, mungkin kita mulai saja karena waktunya hanya maksimal 10 menit ya. Suatu ketika, Bapak cerita dulu. Suatu ketika di sebuah pesantren, itu seorang kiai, ada siswa baru atau santri yang baru daftar. Kemudian santri yang baru daftar ini memberikan hadiah kepada sang kiai atau sang ustadz, yaitu berupa burung beo ya, burung yang dikaruniai oleh Allah yang dapat menirukan suara manusia. Burung ini masih kecil ya, belum begitu besar, sehingga ketika di pesantren dari hari pertama dan seterusnya itu dilatih oleh sang kiai dan para santrinya itu dengan ucapan-ucapan positif. Salah satunya adalah bahwa burung ini dilatih untuk mengucapkan La ilaha illallah. Terus dilatih terus. Baik dengan secara lisan maupun pakai rekaman gitu. Hingga pada suatu ketika burung ini sudah beranjak remaja, maka burung ini dengan fasih bisa mengucapkan La ilaha illallah. Ketika sang kiai datang dari masjid, pulang ke rumah, La ilaha illallah. Seperti itu, ucapan dari burung. Dan ini sering diucapkan oleh burung terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan mirip suara seperti manusia. Kemudian musibah terjadi. Yaitu pada saat memberi pakan, keranjang burungnya ini ditaruh di bawah dan lupa tidak ditutup pintunya itu. Pintu untuk keluar masuknya makanan itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sana ada kucing yang lewat di depan dekatnya situ. Karena Pak Kiainya lagi masuk ke rumah, yang terjadi adalah burungnya ini diterkam oleh si kucing. Apa yang terjadi? Astagfirullah. Yang terjadi adalah
Ketika diterkam, burungnya mati. Kek, meninggal dunia, wafat. Mati gitu aja lah, namanya juga cuma burung ya. Kejadian itu ada didengar oleh Pak Kiai ketika keluar terperanjat dan kaget. Dipeganginya burung yang sudah meninggal itu, sedih. Kemudian sampai Pak Kiai ini menangis. Sedihnya bukan main karena burung kesukaan, burung kesayangan, langka, mati diterkam kucing. Sampai hari pertama Pak Kiai tidak memberikan pengajaran di kelasnya ya. Jadi hanya di rumah saja sampai hari kedua, sampai hari ketiga. Para santri yang ada di situ itu juga sedih dan kaget. Ini kenapa ini Pak Kiai kok sampai 3 hari? Bertanya-tanya, kenapa sampai 3 hari tidak keluar? Baru hari ketiga ini beliau memberikan pengajaran kepada para santrinya, memberikan penjelasan kenapa beliau sampai sedih, bahkan sampai menangis, sedih yang mendalam pada saat burung itu mati gitu. Dijelaskan bahwa kenapa? Apakah karena burungnya yang mati? Kiainya itu bersedih? Ternyata tidak. Pak Kiai ini berkata di depan santrinya, wahai para anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, sesungguhnya saya sedih itu bukan karena burung itu mati, tetapi yang saya sedihkan itu adalah karena burung ini sudah dilatih sekian kali, tetapi di akhir hayatnya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tetapi yang kata-kata terakhirnya itu adalah kek. Seperti itu. Maka Pak Kiai ini membayangkan para santrinya bahwa beliau khawatir bahwa santri yang diajarkan ya, itu tidak bisa memahami apa yang diajarkan, dan sehingga di akhir hayatnya dia tidak mengucapkan apa yang seharusnya diucapkan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu. Jadi itulah kesedihan Pak Kiai, bukan karena burungnya. Burung mungkin bisa dibeli lagi, tetapi kesedihannya adalah khawatir kalau apa yang sudah diajarkan Pak Kiai ini tidak sampai ke hati para santri, sehingga di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan yang harus diucapkan. Anak-anakku sekalian, apa yang terjadi pada Kiai tadi sebenarnya sudah ada di dalam hadis. Ya. Ibrohnya, pelajarannya adalah yang dimaukan oleh Pak Kiai tadi adalah sebuah hadis di sini, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Mishkatul Masabih nomor 1621. Ya. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Nah, harapannya adalah setiap akhir hidup kita, itu di akhir hayat kita, sebelum meninggal dunia, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Anak-anakku sekalian, tetapi ternyata walaupun pada saat hidup kita sering mengucapkan kalimat tersebut, tetapi kalau tidak kita perdalam dari hati kita, tidak kita maknai dengan benar, tidak kita ilmui dengan benar, maka ternyata menurut pengalaman akan sulit untuk diucapkan. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini salah satu syarat yang utama adalah kita harus tahu maknanya, bukan hanya sekedar mengucapkan. Sementara ini kita lihat di masyarakat kita banyak mengucapkan, bahkan di setiap habis zikir sholat berjamaah itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi ketika ditanya apa maknanya, itu tidak banyak yang tahu makna la ilaha illallah. Ketika ditanya apa maknanya, maka sebagian menjawab maknanya adalah
tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dan ini yang kita terima dari sejak kecil sampai usia remaja saat ini, ya. Yang kita terima dari orang tua kita dan bahkan mohon maaf guru ngaji kita, itu tiada Tuhan selain Allah. Maka kita koreksi bahwa makna yang tepat itu adalah bukan tiada Tuhan selain Allah. Ya. Karena kalau Tuhan, kalau definisi Tuhan itu adalah di Indonesia itu kurang tepat. Tuhan dipahami sebagai roh maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan. Jadi konsep ketuhanan ini masih rancu. Setiap orang, setiap umat beragama bebas memaknai ketuhanan. Sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme. Artinya adalah orang-orang yang mempunyai menyembah lebih dari satu Tuhan, dia sudah dikatakan mempunyai konsep ketuhanan. Tentu ini salah. Lalu apa makna yang tepat? Di dalam kitab Tauhid, ya, dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda. La, penafian yang menafikan semua sesembahan-sesembahan. Artinya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus siap-siap bahwa meyakini bahwa sesembahan selain yang kita sebutkan nanti itu adalah semua salah. Tidak ada sesembahan. La ma'buda, yang berhak untuk diibadahi. La ma'buda bil haqq, dengan benar. Artinya Tuhan-Tuhan itu memang banyak Tuhan. Tetapi yang benar itu hanya satu. La ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna la ilaha illallah yang sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Anak-anakku sekalian, kenapa ini penting? Karena di dalam Quran surat Muhammad ayat 19 disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam di sini artinya adalah ketahuilah, atau lebih tepatnya adalah ilmuilah. Ilmuilah annahu, sesungguhnya la ilaha illallah, tiada zat yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam bukan sekedar mengetahui, tetapi kita harus mengilmui berserta yang meliputi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian hadis yang lain, hadis yang terakhir dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa ya'lamu, dan dia dalam kondisi mengilmui, mengetahui, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya adalah tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka ini adalah hal yang penting anak-anakku sekalian, bahwa kita bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah secara fasih, ya, tetapi penting juga kita mengilmui. Yang pertama adalah maknanya dulu. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya adalah insya Allah akan kita bahas tentang syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.